Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, saya harap kalian semua sehat semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bab baru mengenai ikatan kimia. Oke ya. Jadi ikatan kimia ini mempelajari suatu hubungan antara atom dengan atom untuk saling berikatan. Baik, sekarang kita akan lanjut. Apa sih yang harus kita pelajari pada bab kimia? Oke, apa yang dipelajari di ikatan kimia? Itu yang pertama itu ada kestabilan dan elektron valensi, struktur Lewis, jenis-jenis ikatan, di mana jenis-jenis ikatannya itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, terus di sini ada subbab lagi yang akan membahas tentang jenis-jenis ikatan kovalen karena jenis-jenis ikatan kovalen itu sangat banyak. Nah, setelah itu kita akan mempelajari sifat-sifat perbandingan antara sifat ikatan ion dan ikatan kovalen seperti itu. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini yang kita akan pelajari itu adalah tentang pengertian, kestabilan, struktur Lewis, dan jenis ikatan. Oke, jadi kalau kalian sekarang lagi menonton video saya, jadi kamu lagi melihat saya di waktu yang lalu, karena saya ngerekam ini di hari Selasa, oke ya. Jadi hari Selasa kita belajar mengenai pengertian, kestabilan, struktur Lewis, dan jenis-jenis ikatan. Oke, kita langsung masuk yang pertama, itu adalah pengertian ikatan kimia. Oke. Apa sih ikatan kimia itu? Nah, di sini saya akan mengilustrasikan. Saya memiliki senyawa oksigen, di mana senyawa oksigen itu lambangnya adalah O2. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih, tabel periodik, kalau oksigen itu kan lambang atomnya kan O. Oke, yang saya akan tanyakan pada hari ini, terbentuk dari apa atom O2 itu? Nah, oke, bisa kamu pause video ini, terus kamu merenung. Kira-kira apa sih yang terbentuk dari atom O? Oke, sudah? Nah, kalau sudah, coba. Nah, jadi terbentuk dari dua atom O dengan cara digabungkan atau disatukan. Seperti itu. Oke, jadi gampangannya itu kalau menulisnya itu seperti ini. Oke, misalkan di sini kan O2 nih, terbentuk dari dua atom. Sehingga penulisannya itu seperti ini. Atom O ditambah dengan atom O akan menghasilkan O2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sehingga, jadi kira-kira apa sih ikatan kimia menurut kalian? Oke, bisa dipause, direnungi. Apa ya ikatan kimia itu ya? Tadi kalau diilustrasikan pakai O2, di mana O2 itu terbentuk dari dua atom dengan cara digabungkan atau disatukan. Nah, jadi kira-kira apa? Oke, jadi ikatan kimia itu adalah penggabungan suatu atom atau unsur untuk membentuk senyawa baru. Nah, misal kita pakai contoh yang di atas ini tadi. Nah, di sini kan ada penggabungan suatu atom. Nah, ada atom O dengan atom O digabungkan membentuk senyawa baru, yakni oksigen. Atau ini bisa disebut dengan, kalau oksigen kan ini, kalau ini namanya adalah gas oksigen. Seperti itu. Gas oksigen. Oke ya. Jadi itu ya ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu penggabungan suatu atom atau unsur untuk membentuk senyawa baru. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, bisa tanya nanti ya. Nah, bisa lewat kolom komentar atau bisa diskusi melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni kestabilan. Oke, nah, kestabilan itu atom dikatakan stabil jika ada dua arah panah kan.
Nah, jadi ada dua arah panah, itu artinya dia memiliki dua aturan. Aturan apa saja? Nah, ini ada aturan duplet dan aturan oktet. Di mana aturan oktet itu jika elektron valensinya itu 8. Nah, jika aturan duplet itu elektron valensinya sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi untuk aturan oktet itu berlaku untuk semua atom, kecuali atom H dan He, hidrogen dan helium. Sedangkan aturan duplet itu hanya berlaku untuk atom hidrogen dan helium saja. Oke, di sini saya mau tanya, apa sih elektron valensi? Nah, kemarin kan sudah saya sempat singgung nih pada saat penentuan letak periode dan golongan. Masih ingat nggak elektron valensi? Oke, kalau misalkan nggak ingat, saya akan ulas lagi. Jadi elektron valensi itu adalah konfigurasi elektron terakhir. Oke, kemarin kan kita konfigurasi elektronnya kan pakai aturan Aufbau ya, dimana tusuk-tusuk sate ya. Nah, di sini misalkan ini ada 17Cl. Nah, 17Cl jadi untuk konfigurasinya, jadi kita kan bisa tulis seperti ini. 1S2, 2S2, terus 2P6. Nah, kita hitung ya, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Nah, ini masih 10, yang diminta 17, jadi masih kurang. Habis 2P apa, ayo? Ya, betul, 3S2, setelah 3S2, yakni 3P. Nah, kita lihat, ini sudah 10, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, jadi kurang berapa? Tambah 5. Oke ya. Baik, konfigurasi elektron terakhir. Baik, yang terakhir ini kan yang di P kan? Nah, di P kan? Nah, saya dulu masih menjelaskan kan, kalau misalkan akhirannya itu adalah P, nah dia nggak bisa sendiri, harus berpasangan. Berpasangan dengan siapa? Berpasangan dengan depannya, seperti itu. Seret, seperti ini. Nah, jadi 3S2 sama 3P5. Nah, 3S2 dan 3P5 ini disebut dengan elektron valensi. Nah, elektron valensinya berapa? Nah, itu kamu tambahkan pangkat yang ada di sini. 2 ditambah dengan 5, itu berapa hasilnya? Ya, betul, 7. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau disingkat kira-kira bisa pakai apa ini? 17Cl. Bisa pakai Ne ya, 10 Ne. Setelah itu lanjut 3S2, 3P5. Oke ya. Sekarang biar semakin paham, saya beri lagi yang nomornya agak banyak nih. 37 Rb. Oke, jadi kalau 37 Rb, nah kita tulis ya. Jadi dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, habis 3P, 4S2, habis 4S, 3D, 10. Habis itu 4P, 4P6. Oke, kita hitung ya. Ini 10, 20, 30, 30, 36. Habis 4P yakni 5S. Karena di sini 37, maka S-nya cukup 1. Oke. Nah, karena di sini akhirannya adalah S, maka kalau S itu boleh sendiri. Nah, sehingga elektron valensinya berapa? Elektron valensinya sama dengan 1. Jadi 5S1 ini termasuk elektron valensi, jumlahnya berapa? Dari hasil pangkatnya ini 5S1, 5S1 itu kan pangkatnya 1, sehingga elektron valensinya berjumlah 1. Oke, next ya. Kita bahas selanjutnya. Nah, aturan oktet dan aturan duplet. Jadi aturan ini, kestabilan ini didapatkan dari golongan 8A atau disebut dengan gas mulia. Nah, di mana golongan 8A sama gas mulia itu unsurnya ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, kalau kalian nggak percaya bisa kalian buka tabel periodik kalian. Nah, golongan 8A itu terdiri atas atom apa aja?
Nah, kenapa sih kok dari golongan 8A? Nah, karena golongan 8A itu memiliki elektron valensi sejumlah 8 dan untuk helium itu memiliki elektron valensi 2. Sehingga golongan 8A itu adalah yang paling stabil. Sehingga sebagai patokan untuk mendapatkan aturan oktet dan aturan duplex. Kalau nggak percaya, di sini saya berikan contoh 3 contoh. Ini ada helium. Jadi kalau helium itu kan kalau kita tuliskan kan jadinya gini, 1s 2. Sehingga elektron valensinya sama dengan 2 kan? Nah, kalau Ne 1s2, 2s2, 2p6. Sehingga elektron valensinya berapa? Nah, kamu tambahkan 10. Nah, tapi kan sorry, salah. Bukan 10 lah jumlahnya ya. Nah, maksud saya itu elektron valensinya sebanyak, nah ini kan yang terakhir kan 2p, maka lanjut di sini kan P kan nggak boleh sendiri, harus berpasangan. 2 tambah 6 sama dengan 8. Sekarang yang AR 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, di sini kan P nggak boleh sendiri, jadi berpasangan dengan S depannya, sehingga elektron valensinya sama dengan 8. Jadi dia sudah stabil karena elektron valensinya itu sudah 8. Sedangkan ini kan belum stabil nih. Nah, ini kan elektronnya ini kan 7. Ini elektron valensinya 1. Nah, kalau untuk stabil bagaimana? Untuk stabil jadi dia harus, kalau elektron valensinya itu dari 4, 5, 6, 7 itu menerima elektron, saya lambangkan dengan E ya, elektron. Nah, menerima sebanyak berapa? Kan butuhnya itu kan stabil harus 8 kan. Nah, jadi untuk bisa misalkan di sini contoh Cl ya. Cl di sini kan elektron valensinya 1. Elektron valensinya kan 7. Jadi untuk menerima berapa elektron? Untuk stabil kan 8. Jadi dia kurang sebanyak 1. Jadi dia harus menerima sebanyak 1 elektron. Seperti itu. Nah, kalau 6 jadi butuh 2 elektron. Kalau 5 jadi butuh 3 elektron. Kalau 4 butuh 4 elektron. Nah, kalau yang ini elektron valensinya 1. Oke, jadi untuk elektron valensi 1, 2, 3 itu dia melepas elektron. Nah, melepas elektron sebanyak berapa? Tergantung elektron valensinya. Nah, misalkan di sini elektron valensinya 1 nih pada Rb, maka dia melepas 1 elektron. Nanti kalau misalkan ada elektron valensinya 2, maka dia melepas 2 elektron. Kalau elektron valensinya 3, maka dia melepas 3 elektron. Oke ya. Nah, dari sini kalau kalian masih bingung, bisa kalian tanya ke saya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas bab yang selanjutnya. Tadi kan sudah belajar pengertian. Salah terus saya ngomong ya. Oke, keterampilan, terus kestabilan. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai struktur Lewis. Oke. Struktur Lewis. Struktur Lewis itu adalah lambang atom yang dikelilingi elektron valensi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar notasi atom. Di mana notasi atom, misalkan saya pakai contoh, ini ada oksigen. Kok gini? Nah, segini aja ya. Kan seperti ada rambutnya ini. Oke, ini kan lambang atom oksigen. Dimana kalau yang atas ini disebut dengan nomor massa 16. Yang bawah adalah nomor atom. Jadi untuk struktur Lewis itu menggambarkan lambang atom yang dikelilingi oleh elektron valensi. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, jadi kita buat konfigurasinya dulu. Oh, konfigurasinya kan 8 nih. 1s2, 2s2,
2P 2P 2 tambah 2 4 kurang berapa? Kurang 4. Oke ya. Jadi di sini kan P nggak boleh sendiri kan, jadi harus berpasangan sama depannya. Jadi elektron valensinya sebanyak 6. Sudah ya. Nah, bagaimana struktur Lewis dari O? Oke, gambar struktur Lewis. Oke, gambar struktur Lewis itu seperti ini. Nah, kamu gambarkan dulu lambang atomnya. Kan ini O ya, jadi lambang atom O. Nah, setelah itu elektron valensi yang dikelilingi oleh elektron valensi. Nah, di sini kan elektron valensinya 6. Jadi kamu tulis gini. Pertama, misalkan saya pakai analogi seperti silang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Oke. Ini bisa seperti ini struktur Lewis ya. Misalkan saya ada contoh lagi. Misalkan kita pakai yang Cl tadi ya. Cl itu nomor masanya itu 35,5. Sedangkan nomor atomnya itu 17. Oke. Jadi 1s2, 2s2, 2p5. Nah, untuk struktur Lewisnya gimana? Jadi untuk struktur Lewisnya itu Cl, terus habis itu kita bisa, ini kan pakai silang nih. Ustaz, saya nggak suka silang, pengennya bunder gitu. Oke, nggak apa-apa, bunder seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini elektron valensinya kan 7 ya. 7 ya, 5, 6, 7. Oke, seperti ini ya struktur Lewis. Nah, terus kita bisa pakai Rb. Nah, tadi kan Rb itu kan Rb 37 nomor atomnya. Jadi kan tadi untuk kita bisa pakai singkatan pakai kripton aja ya biar cepat. 36 kripton sama dengan 5s1. Oke, karena elektron valensinya sejumlah 1, maka Rb gambarnya gini aja. Nah, ini kan tadi kalau bundernya pengennya ada warnanya. Oke, saya beri warna seperti ini. Boleh. Nah, ini boleh ya. Nah, itu adalah struktur Lewis. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ini ada gambarnya seperti ini ya struktur Lewis. Jadi saya harap kalian harus paham ya untuk penggambaran struktur Lewis. Nanti kalau misalkan kurang paham bisa tanya ya di kolom komentar ya. Atau nanti saya akan tulis nomor WA saya, bisa kalian chat WA ke saya ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai jenis ikatan. Nah, jenis ikatan itu ada 3. Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, apa sih itu ikatan ion? Apa itu ikatan kovalen? Apa itu ikatan logam? Nah, kita akan pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama adalah ikatan ion. Apa sih itu ikatan ion? Nah, terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, jadi terbentuk dari logam dan logam. Nah, nanti saya ajari mana sih yang logam, mana yang non-logam. Nah, kemarin kan sudah sempat dijelasin kan di sifat-sifat tabel periodik, ada logam, metaloid, sama non-logam. Nah, selanjutnya ada lagi pengertiannya. Nah, di mana ikatan ion itu terbentuk dari ion positif dengan ion negatif. Selanjutnya terbentuk dari serah terima elektron. Oke ya, jadi ada 3 pengertian. Kalau kita gabungkan itu adalah terbentuk dari logam non-logam yang memiliki ion positif dan negatif dari serah terima elektron. Gimana ikatan ion? Nah, misalkan contoh saya punya golongan 1, misalkan saya pakai Na nih. Na itu nomor atomnya 11. Terus saya gabungkan dengan Cl dengan nomor atomnya 17. Oke. Di sini Na kita tulis konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Sehingga di sini dia memiliki elektron valensi sebesar
Selanjutnya yang Cl, jadi kita tulis konfigurasinya juga 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, di mana dia elektron valensinya sebesar 7. Oke, di mana saya akan menjelaskan intermezzo sedikit, di mana kalau logam dan non logam, nah, jadi logam itu cirinya adalah elektron valensinya itu dari nomor 1, 2, 3 itu adalah logam. Kalau non logam atau gampangannya logam itu yang melepas elektron. Nah, tadi kan untuk EV-nya 1, 2, 3 itu kan melepas elektron toh. Nah, sekarang kalau yang non logam. Kalau non logam maka elektron valensinya itu adalah 4, 5, 6, 7. Nah, sama 8. Cuma 8 ini kan tadi kan untuk golongan 8 kan Gus Mulia. Seperti itu. Dimana kalau kita ambil konteks 4, 5, 6, 7, jadi dia yang menerima elektron. Nah, seperti itu. Oke, Na ini harus, kan EV-nya 1, jadi dia harus melepas 1 elektron. Melepas 1 elektron. Kalau yang Cl, nah jadi dia harus menerima 1 elektron. 1 elektron. Oke. Nah, yang melepas ini itu akan menjadi ion positif. Ion positif. Nah, kalau yang menerima itu akan menjadi ion negatif. Nah, jadi kalau nulisnya bagaimana? Nah, di sini yang dilepas berapa? Na-nya kan dilepas sebesar 1 elektron. Maka gambarnya gini, Na plus. Nah, seperti ini. Kalau yang Cl, nah Cl ini kan menerima 1 elektron, jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, saya taruh di sini ya, Cl min, nah seperti itu. Oke ya, nah, bagaimana gambarnya untuk struktur Lewisnya? Nah, jadi untuk gambar struktur Lewisnya, jadi kamu tinggal gini aja. Ini kan ada Na kan 1 elektron, jadi seperti ini. Nah, terus ditambah dengan Cl. Nah, ditambah dengan Cl, elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini di mana Na ini harus melepas 1 elektron. Nah, melepas kemana? Nah, kan kalau melepas jadi harus ada yang menerima. Nah, yang mampu menerima adalah Cl. Jadi gampangannya gini. Nah, jadi elektron yang di Na ini melepas, pas dilepas langsung diterima sama Cl-nya. Sehingga gambarnya seperti ini. Na Cl karena ini elektron yang saling berbeda, ini kan elektronnya Na, ini elektronnya Cl, terus kamu beri seperti ini. Ini yang disebut dengan ikatan ion. Oke, saya akan pakai contoh yang lain. Na ya, Na sama dengan 11, terus sama O. O-nya kan 8. Nah, O kan 8. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya, pastinya untuk Na ini kan konfigurasinya sama. Maka elektron valensinya sama dengan 1. Nah, terus kalau O ya kita tulis 1s2, 2s2, terus 2p4. Oke. Dari sini kita sudah tahu kalau ini kan dia melepas 1 elektron. Nah, jadi dia ionnya positif. Jadi Na+. Nah, kalau yang ini EV-nya berapa? EV-nya sebesar 6. Jadi dia harus menerima sebesar 2
2 elektron. Nah, sehingga gambar untuk penulisan ionnya bagaimana? Seperti ini. O. Nah, di sini kan yang dia menerima 2 elektron kan? Maka 2- seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, terus kita gabungkan ya dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, jadi menggambarkan struktur Lewisnya gini. Di sini kan Na. Terus di sini ada O-nya kan kita beri elektron valensi 1. Terus ditambah dengan O. O-nya itu ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Na itu harus melepas 1 elektron. Sedangkan O dia harus menerima 2 elektron. Buat apa sih? Buat stabil. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang ini elektron valensi yang di Na itu melepas. Nah, melepas terus diterima dengan U. Nah, diterima yang U yang di sini. Nah, yang O baru menerima 1 elektron kan? Nah, sedangkan O itu kan butuh 2. Nah, terus satunya lagi kemana? Nah, minta ke siapa? Nah, jadi Na-nya itu memperbanyak diri. Nah, atau bahasanya di Naruto itu kage bunsin. Nah, kage bunsin ya. Seret, ya kage bunsin dulu. Habis itu kita beri elektron valensinya 1 juga sama. Loh, kenapa sih kok harus Na-nya 2 gitu? Nah, karena oksigennya itu butuh 2 elektron. Nah, jadi karena Na itu sifatnya melepas dan diterima oleh O. Sehingga O di sini sudah menerima sebanyak 2 elektron kan? Nah, seperti itu. Itulah mengapa kok Na-nya harus 2. Nah, kalau yang di sini kan Na-nya cukup 1. Kenapa 1? Karena Cl butuh 1 elektron saja. Tapi kalau di sini Na-nya itu kan butuh O-nya itu kan butuh 2 elektron. Sedangkan Na kalau cuma sendirian seperti ini kan dia hanya melepas 1 elektron saja kan. Sehingga O itu masih kekurangan. Biar stabil maka diberi Na lagi. Jadi Na yang satunya lagi itu kan juga melepas elektron, maka O yang di sini tercukupi elektron. Sehingga kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kan gambar struktur Lewisnya. Nah, kalau penulisan secara biasa kalau ini jadinya seperti ini ya, NaCl. Nah, ini penulisan seperti biasa. Kalau yang ini bagaimana? Karena Na-nya itu ada 2, maka Na2O. Seperti itu ya. Jadi yang ion positif itu di sebelah kiri dan ion negatif di sebelah kanan. Urutannya seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Kita sudah bahas mengenai ikatan ion. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen itu terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Nah, tadi kan kalau ikatan ion, logam dan non-logam. Kalau kovalen, non-logam dan non-logam. Terus terbentuk dari ion negatif dengan ion negatif. Pasti ya, karena tadi kan untuk non-logam itu kan ionnya negatif. Untuk logam sendiri, ionnya kan positif. Nah, ikatan kovalen itu terbentuk dari, nah ini bukan serah terima elektron ya. Bukan serah terima elektron. Nah, kalau serah terima elektron itu punyanya ion. Nah, tapi kalau kovalen itu terbentuk dari penggunaan elektron secara bersama. Jadi penggunaan elektron bersama. Nah, jadi ini salah ya. Nah, mohon maaf ya, jadi belum saya edit ini jadi. Nah, oke. Nah, ikatan kovalen kan terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Misal contoh ya, contoh yang awal tadi nih, O2. Nah, O2 ya, jadi terbentuk dari 2 atom O. Jadi misalkan ini ada
O8 ditambah dengan O juga sama 8. Nah, sama-sama ya, 1S2, 2S2, 2P4. Sama 1S2, 2S2, 2P4. Maka elektron valensinya sama dengan 6. Elektron valensi sama dengan 6 juga. Sehingga untuk penggambaran ini jadi sama-sama menerima 2 elektron. Nah, jadi gambar ionnya itu O2-, ini juga O2-. Seperti itu. Oke, sekarang kita gambarkan struktur Lewisnya. Jadi ada O seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena penggunaan elektronnya secara bersama-sama, jadi untuk gambarnya itu seperti ini. Nah, karena kan elektronnya digunakan secara bersama-sama. Jadi O. Nah, ini saya ganti ya. Yang ini saya ganti bulat biar membedakan. Nah, gini. Nah, jadi untuk ikatan kovalen itu penggunaan elektron secara bersama-sama seperti itu ya. Jadi bisa pakai yang atas-atas juga boleh, pakai yang samping sini juga boleh. Nah, jadi di sini seperti ini ya, penggunaan elektron secara bersama. Jadi penulisannya bagaimana? Penulisannya adalah O2. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita pakai contoh yang lain. Misalkan ada hidrogen. Hidrogen itu kan 1S1, sedangkan untuk Cl itu adalah 17. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3P5. Nah, ini kan hidrogen tadi pakai aturan apa? Oktet atau duplet? Nah, ayo diingat-ingat. Ya, jadi pakai aturan duplet. Nah, dimana kan dia harus stabil jika elektron valensinya 2. Nah, di sini elektron valensinya sebesar 1. Oke, tadi 1 saya menjelaskan untuk melepas elektron kan? Nah, itu berlaku untuk aturan oktet. Tapi untuk aturannya duplet, karena hidrogen, maka dia harus menerima 1 elektron. Kalau misalkan dia harus melepas 1 elektron, otomatis hidrogennya nggak punya elektron kan? Nah, kasihan. Nah, sehingga cukup diberi 1 elektron. Nah, kalau yang ini, elektron valensinya sama dengan 7. Kalau 7, otomatis dia harus menerima juga. Menerima 1 elektron. Oke, sekarang kita gambarkan struktur Lewisnya. Di sini ada H dengan elektron valensi sebesar 1. Ditambah dengan Cl. Nah, Cl elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ikatan kovalen itu terbentuk dari penggunaan elektron bersama, maka elektron digunakan bersama yang di sini. Nah, jadinya gambarnya seperti ini. Ini sini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini yang menggunakan elektron bersama. Jadi untuk penulisan biasanya seperti ini. HCl seperti itu ya. Oke, ini adalah ikatan kovalen. Nah, jadi ikatan kovalen terbentuk dari logam dengan non-logam. Karena semuanya ini kan menerima semua kan. Nah, tadi saya sudah jelasin di awal kalau menerima itu adalah non-logam. Nah, karena ini semua menerima, maka ionnya negatif. Contoh misalkan kayak O yang di atas di sini. Nah, ini kan O2-, ini juga O2-. Nah, terus untuk penggabungan antara kan ini kan pakai struktur Lewis, digabungkan itu pakai penggunaan elektron bersama seperti ini. Tinggal digabungkan saja seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini kan kita ya pakai kan ini kan masa
ini satu digabungkan ke sini. Nah, karena kan harus membentuk satu pasang. Nah, satu pasang ya. Jadi kalau misalkan hanya elektron valensi hanya yang saya taruh di sini ke sini, nah nanti kan jadi satu pasang setengah. Nah, kan nggak boleh. Bolehnya itu satu pasang, dua pasang, atau tiga pasang seperti itu. Nah, sehingga yang menurut kita secara kasat mata yang bagus dilihat, jadi dia harus berpasangan yang di sini. Nah, kalau di sini kan otomatis jadi satu pasang. Kalau yang di sini bagaimana? Nah, kalau yang di sini kan menjadi ini ada satu pasang, ini ada satu pasang, maka dua pasang. Boleh. Nah, jadi satu pasang, dua pasang, sama tiga pasang. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan di bab pertemuan. Makanya jenis-jenis ikatan kovalen itu sangat banyak. Nah, seperti itu. Oke ya, ini pengertian dari ikatan kovalen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan logam. Oke, ikatan logam itu pastinya ya terbentuk dari logam dan logam ya. Nah, jadi kita sudah menjelaskan kalau ikatan ion itu perpaduan dari logam dengan non logam. Kalau kovalen itu non logam dengan non logam. Kalau ikatan logam maka terbentuk dari logam dan logam. Nah, ikatan logam, nah jadi untuk ikatan logam ini kita cukup belajar ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari ikatan logam itu yang pertama, atom logam itu diibaratkan seperti bola pingpong yang rapat. Nah, terus yang kedua, atom logam mudah untuk melepas elektron. Oke, itu kan sudah saya tadi jelaskan di ikatan ion, di mana elektron valensinya punyanya logam itu kan 1, 2, 3, kecuali H ya, khusus untuk H. Nah, khusus untuk H, jadi selain H itu kan semua melepas elektron. Nah, terus atom logam, elektronnya dapat berpindah ke tempat yang lain. Itu sudah saya jelaskan di teorinya dulu ya, mekanika kuantum, memang elektron itu dapat berpindah-pindah tempat. Nah, terus elektronnya di ikatan logam itu dapat bergerak bebas. Nah, terus ciri yang terakhir, elektron valensinya membentuk awan elektron untuk menyelimuti ion-ion positif. Nah, tadi kan memang melepas elektron itu kan ionnya positif kan. Nah, jadi elektron valensinya itu dapat membentuk awan-awan untuk menyelimuti ion-ion positif. Oke, itu saja ikatan logam ya. Nah, ikatan logam itu saja. Nah, oke, baik. Nah, terima kasih. Nah, jika kamu ada pertanyaan, bisa WA saya, ini nomornya. Dan kalau misalkan punya IG, nah, bisalah add IG saya ya, atau DM saya, seperti itu. Nah, nanti di story saya nanti mungkin ada soal-soal, atau mungkin fun facts kimia gitu ya. Nah, jadi biar kalian nggak bosen kimia melulu teori-teori saja, tapi kimia itu semua ada di dalam kehidupan kita. Hingga mempelajari hubungan ya. Nah, kita kan mempelajari ikatan antara dua atom yang dulu kita belajarnya sendiri-sendiri, sekarang kita satukan. Oke ya. Mirip seperti yang ada di dunia nyata. Oke, nah di sini saya juga pakai PPT SlideGo dari SlideGo ya. Nah, di mana PPT-nya bagus-bagus sekali. Nah, jadi saya ngambil dari SlideGo, terus saya edit. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan Google Form ya. Nah, mengerjakan Google Form nanti bisa kamu lihat di deskripsi. Link deskripsi itu pengumpulannya kapan, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian kurang paham, bisa tanya ke saya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.